Kami dari kelompok 2, kelas A, mata kuliah Perdata. Pada kali ini kami akan mempresentasikan jawaban kami mengenai UTS Perdata di kasus pertama. Kelompok kami terdiri dari Davina Asha Shakira, Tri Aprilidia Agri, Nicholas Christiansen, Teresa Gabriela, Amelia Putri, Taskia Ashifa Maryam, Feby Walga Putri, dan Reza Ferdiansyah. Baik, saya akan membacakan kasus pertama. Alia melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama yang dilakukan dengan Tony. Sebelum anak mereka lahir, Tony pergi meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi kepada Alia. Setelah anak mereka lahir, rumah sakit mengeluarkan surat keterangan lahir dari anak tersebut. Alia merawat anak tersebut bersama ibu dan kakak kandung Alia yang bernama Mila. Mila ini telah memiliki seorang suami yang bernama Brio. Alia dan Mila sepakat bahwa dalam akta kelahiran anak Alia akan dicantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua dari anak Alia agar dapat memperoleh akta kelahiran. Ibu Alia yang selama ini membantu mengurusi anaknya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Alia dan Mila belum mengetahui bahwa untuk peristiwa hukum berupa kematian harus dicatatkan. 1 tahun setelah ibunya meninggal dunia, pada saat ingin menjual salah satu tanah milik ibu Alia, PPAT meminta Alia dan Mila untuk menunjukkan kutipan akta kematian ibunya yang ternyata belum diurus. Terima kasih karena telah membacakan kasus pertama. Saya akan membacakan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut. Sebelum masuk ke dalam penyelesaian kasus, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Untuk bisa mengangkat seorang anak atau mengadopsi, calon orang tua mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu sebagai perlindungan dan hak anak di masa datang. Pengaturan masalah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Mila adalah proses yang dilakukan oleh anak-anak secara langsung, yaitu proses yang dilakukan oleh calon orang tua angkat dari calon anak angkat. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang proses-proses yang berkaitan dengan anak. Sebagai berikut, berdasarkan pasal 39. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama terbesar penduduk setempat, berdasarkan pasal 40 ayat 1. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pertama, syarat anak yang akan diangkat meliputi A. belum berusia 19 tahun, B. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, C. dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan D. memerlukan perlindungan khusus. Yang kedua, usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A meliputi A. Anak berusia 6 tahun merupakan prioritas utama. B. Anak berusia 6 tahun sampai dengan berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak. Dan C. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Sekian dari apa yang dapat saya paparkan. Selebihnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya mau menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya Reza sebelumnya. Saya mau menambahkan bahwa berdasarkan pasal 22 Permensos tersebut disebutkan bahwa yang pertama, pengangkatan anak secara langsung harus dilaksanakan dengan tata cara. Dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam tindakan yang dilakukan Mila dalam melakukan upaya mengatasi hal tersebut, saya melihat adanya beberapa hal yang melanggar ketentuan hukum yang diatur sebelumnya, termasuk pembuatan akte kelahiran dari anak angkat tersebut. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia saja setelah mendapatkan izin dari Menteri Sosial, dan hal ini diatur dalam pasal 16. Untuk mengubah akte kelahiran yang telah Mila buat, syarat yang harus dilengkapi meliputi melampirkan kartu di mana anak itu tercatat awalnya, yang kedua fotokopi KTP orang tua, kemudian surat keterangan lahir dari rumah sakit atau klinik atau bidan. Jika tidak ada, dapat diganti menggunakan surat kewajiban mutlak data kelahiran atau SPTJM. Dan selanjutnya dilanjutkan ke Dinas Sosial dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan
dari pengadilan tentang adopsi anak tersebut. Dan atas dasar penetapan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru bisa mengeluarkan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dalam akta kelahiran tersebut, terdapat keterangan yang menyebutkan jika statusnya anak tersebut telah diadopsi. Namun dalam akta kelahiran anak tersebut dapat tetap tercantum nama dari kedua orang tuanya. Baik, saya akan melanjutkan ke soal B, yaitu bagaimana proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan kemarin, jawaban dari kasus ini adalah untuk mendapatkan akta kelahiran, anak tersebut bisa menggunakan status sebagai anak dari ibu, namun dengan syarat membuat akta kelahiran anak nikah siri. Untuk syarat-syarat tersendiri ada 5. Yang pertama itu ada surat pernyataan. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil dari di luar ikatan perkawinan. Yang kedua, melakukan isbat. Kedua pasangan harus melakukan isbat di pengadilan agama. Akan lebih kuat jika amar putusan menetapkan status anak-anaknya agar menjadi anak-anak sah. Kemudian yang ketiga, surat nikah siri asli atau surat keterangan nikah siri. Yang keempat, fotokopi KTP dan kartu keluarga kedua orang tua. Dan yang terakhir, identitas dan nama saksi pelaporan akta kelahiran. Pengakuan negara untuk anak tersebut penting guna membantu memudahkan pengurusan dokumen lain seperti ijazah hingga untuk melamar pekerjaan. Syarat membuat akta kelahiran akta nikah siri tersebut diberikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sekian jawaban yang saya berikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari Taskia. Jadi negara itu tetap memberikan pelayanan data kependudukan kepada anak hasil nikah siri berupa akta kelahiran, serta pasangan yang nikah siri berupa kartu keluarga. Persyaratannya itu diatur oleh Permendagri nomor 108 tahun 2009. Syarat-syarat membuat akta kelahiran dari hasil nikah siri yaitu yang pertama KTP kedua orang tua, lalu kartu keluarga, surat keterangan lahir dari rumah sakit atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, SPTJM ini bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya. Lalu surat keterangan menikah siri dari pemuka agama. Patut diperhatikan meskipun negara tetap melayani karena hal ini merupakan hak dari setiap orang untuk mendapatkan dokumen atas peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tetap terdapat pengecualian yang ada pada umumnya. Dalam hal akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri, pada akta kelahirannya akan terdapat keterangan bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan X dan Y yang perkawinannya belum tercatat. Baik, untuk soal selanjutnya, bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya? Proses pencatatan kematian Ibu Alia hingga mendapatkan kutipan akta kematiannya dapat dimulai dengan pemohon yang adalah ahli waris. Dalam hal ini, Alia atau Mila menyerahkan berkas-berkas yang termasuk surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian dari kelurahan, fotokopi KK dan KTP yang meninggal, fotokopi KTP yang melaporkan, fotokopi akta perkawinan atau surat nikah pihak yang meninggal jika sudah menikah, kutipan akta kelahiran asli yang meninggal, fotokopi KTP saksi 2 orang, surat kuasa pengisian biodata bermaterai 10.000 bagi yang dikuasakan, dan fotokopi KTP penerima kuasa yang telah ditandatangani oleh lurah atau kepala desa ke petugas loket pelayanan Dinas Dukcapil. Jika semua berkas sudah diterima dan disetujui oleh petugas loket, maka petugas akan memberikan paraf dan nomor pada berkas tersebut, kemudian mencatatnya pada buku pendaftaran akta kematian dan menyerahkan ke petugas di bidang pencatatan sipil. Kemudian petugas pencatatan sipil mencatat register akta kematian dan meneruskan ke petugas pelayanan. Sekian dari saya, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan.
Saya ingin menambahkan dari jawaban Asya. Selanjutnya, petugas pelayanan akan meminta tanda tangan pemohon dan para saksi pada register akta kematian. Hal tersebut kemudian dikembalikan ke petugas pencatatan sipil dan kemudian akan diteruskan ke kasih pencatatan kematian untuk diverifikasi lebih lanjut. Bila berkas sudah diverifikasi dan dinyatakan sesuai, kasih pencatatan kematian akan memberikan paraf pada register akta kematian yang kemudian diteruskan pada operator komputer. Operator komputer kemudian menginput data yang ada dalam register akta kematian tersebut ke dalam sistem komputer. Setelah diinput, operator komputer mencetak kutipan akta kematian pada kertas putih dan memberikan hal ini bersama register kepada kepala bidang pencatatan sipil untuk diverifikasi kesesuaian datanya. Jika sudah sesuai, operator komputer akan mencetak kutipan akta kematian yang telah diparaf oleh kepala bidang pencatatan sipil pada belangko asli dan meneruskannya ke kepala dinas untuk ditandatangani. Dari kepala dinas, register dan dokumen lainnya akan diteruskan kepada petugas arsip untuk disimpan, sedangkan kutipan akte kematian akan diteruskan kepada staf tata usaha untuk distempel dan diserah dan diteruskan ke petugas loket penyerahan berkas agar kemudian pemohon dapat mengambilnya bersama dengan dokumen-dokumen asli lainnya yang diserahkan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang B, apakah perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata? Surat keterangan adalah dokumen pencatatan sipil resmi yang biasanya digunakan sebelum menerbitkan akta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 81 Ayat 1, yang dimaksud dengan surat keterangan pencatatan sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa. Sedangkan akta pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Oke, jadi saya lanjutkan dari Amel. Jadi sedangkan kutipan akta adalah kutipan akta demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta. Dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan dalam pasal 68 dalam ayat 1. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta. Yang pertama, A. Kelahiran, B. Kematian, C. Perkawinan, D. Perceraian, dan E. Pengakuan anak. Dan dalam ayat kedua, kutipan akta pencatatan sipil memuat A. Jenis peristiwa penting, B. NIK dan status keluarga negaranya, C. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, D. Tepat dan tanggal peristiwa, E. Tepat dan tanggal dikeluarkannya akta, F. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, dan G. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil. Baik, itu adalah jawaban yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai kasus pertama. Sekian dan terima kasih.